Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saudara remaja, pemuda, dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan harian HKBP Pejuang hari ini, Rabu tanggal 20 Januari 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 21, demikian dikatakan. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kecewa adalah sebuah kata yang menggambarkan ketika sebuah harapan berbeda dengan kenyataan. Ketika sebuah cita-cita yang dilakukan dengan sungguh-sungguh berbeda dengan apa yang dicapai. Akhirnya kita merasa kecewa. Atau dalam bahasa Batak, terhirim. Misalnya seorang guru berusaha memberikan pengajaran yang terbaik kepada murid-muridnya agar murid-murid menjadi murid-murid yang berhasil dan menjadi baik. Tetapi dalam kenyataannya murid-muridnya menjadi orang yang bandel dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh gurunya. Demikian juga ketika seorang tua mendidik anaknya dengan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang baik, dengan nasihat-nasihat, tapi kemudian anak-anaknya menjadi anak-anak yang bandel, yang suka melawan, dan akhirnya mengecewakan orang tua. Seperti itu juga ketika seorang hamba Tuhan, ketika dia melayani jemaat, ketika dia mendoakan jemaat, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi ternyata jemaatnya tidak mengalami pertumbuhan, malah gereja tempat dia melayani terjadi perpecahan, terjadi pertengkaran, terjadi keributan, tentu ada rasa kecewa. Karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Dengan realita dan fakta yang dia lihat sebagai hasil dari apa yang dia lakukan. Demikian juga seorang petani ketika dia berusaha mengerjakan lahan pertaniannya, memupuk dan memberikan segala yang terbaik untuk apa yang dia tanam, tetapi ketika panen ternyata hasilnya tidak baik, tentu ada rasa kecewa. Saudara-saudara, kekecewaan tidak hanya terjadi kepada manusia, tapi Tuhan juga bisa merasa kecewa ketika melihat bagaimana umat yang dikasihinya, bagaimana umat yang dicintainya, bagaimana umat yang kepadanya dia melakukan segala sesuatu, bahkan mengorbankan dirinya, mengutus hamba-hambanya, menyampaikan firman-Nya, tetapi umat tidak hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan kecewa, Tuhan tarhirim, Tuhan lumunan marnida pangalahoni aka nahina porsione aka nahina holongan nai. Nah, itulah yang terjadi di dalam firman Tuhan hari ini. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan kecewa melihat kehidupan yang ditunjukkan umat Israel. Melihat perangai raja, pemimpin umat Israel, pemimpin umat Allah. Melihat umat yang dikasihi oleh Tuhan, yang kepadanya Tuhan mencurahkan segala perhatian. Tuhan melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan, untuk memberikan kehidupan yang baik. Tetapi kehidupan umat Israel itu tidak menggambarkan sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan. Umat Israel digambarkan sebagai sebuah pokok anggur yang dipilih, dikuduskan,
dan sungguh dimurnikan, dirawat dengan baik untuk menghasilkan buah-buah yang baik, untuk menghasilkan buah anggur yang manis yang bisa menjadi kebaikan bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi bangsa-bangsa di sekitarnya, untuk memberikan pengaruh yang baik, untuk memberikan pengaruh yang membuat bangsa-bangsa juga semakin mengenal Tuhan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi adalah buah anggur pilihan yang dimurnikan Tuhan itu malah menghasilkan sesuatu yang tidak baik, malah berbau busuk dan menjadi anggur yang liar tidak menentu. Inilah yang membuat Tuhan kecewa melihat bangsa itu, melihat pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa Allah itu. Saudara-saudara, di sepanjang zaman Tuhan selalu berusaha untuk memberikan perhatian kepada umat pilihannya, bahkan kepada kita juga yang hidup di zaman ini. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan juga kecewa melihat kehidupan kita? Apakah Tuhan juga terhirim untuk buah dari hidup yang kita hasilkan? Tuhan mengatakan, aku yang memilih kamu supaya kamu berbuah dan berbuah yang manis. Tapi apakah sudah kita menghasilkan buah yang manis itu? Apakah kita sudah menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan itu? Hari ini Tuhan mau kita untuk boleh menghasilkan buah yang baik. Janganlah kita mengecewakan Tuhan. Janganlah kita membuat Tuhan terhirim akan hidup dan kehidupan kita. Tuhan telah membawa kita ke tahun yang baik 2021. Semoga tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi kita. Tapi dari dalam diri kita, mari kita niatkan untuk melakukan berbagai kebaikan, menghasilkan buah-buah kebaikan. Karena untuk itulah Tuhan mencurahkan cintanya, mencurahkan kasihnya, mencurahkan pertolongannya kepada kita. Saudara-saudara, di setiap ide, pemikiran, tingkah, perkataan, dan perilaku, serta perbuatan yang kita lakukan, marilah menghasilkan sesuatu yang baik. Anggur yang manis, anggur yang harum, yang membuat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sehingga Tuhan berkenan untuk kehidupan kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan hasilkanlah buah-buah yang menyenangkan, yang membanggakan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih, kebaikan, dan perhatian Tuhan di dalam kehidupan kami. Tentu Tuhan mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu buah yang mendatangkan kebaikan dari hidup kami untuk banyak orang. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi anggur yang manis, anggur yang baik, buah yang mendatangkan kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati pekerjaan kami, berkati aktivitas kami, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Lebih-lebih ya Tuhan, lindungi kami dari mara dan bahaya, dari bala, pandemi, dan berbagai bencana lainnya yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat untuk kita semua. Amin.